Selamat datang. Waktu saya baca materi yang Anda kirim, ada satu pertanyaan yang benar-benar bikin saya berhenti sejenak. Apakah sebaris kode itu bisa punya moralitas? Haha, iya. Aneh banget kan ya, ngebayangin kode punya moral. Tapi makin dalam saya baca, saya jadi makin yakin, ini tuh bukan lagi pertanyaan filosofis. Bukan sama sekali. Tapi pertanyaan yang sangat praktis buat Anda, buat siapapun yang kerja di dunia teknologi sekarang. Itu pertanyaan yang pas banget buat mulai, karena kita seringnya mikir teknologi itu kan cuma alat ya, kayak palu gitu, netral. Tapi materi-materi ini nunjukin kalau palu digital yang kita bikin ini bisa ngebangun atau ya ngehancurin masyarakat dengan cara yang sering nggak kita duga. Benar. Jadi misi kita di sini sebetulnya simpel aja. Kita mau coba kupas tuntas dimensi etika dalam desain sistem digital, semuanya dari catatan, artikel, sama studi kasus yang Anda bagikan. Kita mau paham kenapa setiap keputusan teknis, sekecil apapun itu, dari arsitektur algoritma sampai milih data, ternyata punya implikasi moral. Betul. Dan gimana seorang profesional seperti Anda bisa menavigasi dilema-dilema yang makin rumit ini? Apa yang paling menonjol dari semua sumber ini tuh satu ide besar. Profesional di bidang komputasi itu bukan cuma teknisi, bukan cuma tukang ketik kode. Anda itu arsitek realitas digital. Wah, saya suka banget istilah itu. Arsitek realitas digital. Iya kan? Waktu Anda bikin sistem rekomendasi, Anda itu lagi ngebentuk selera jutaan orang. Waktu Anda desain AI prediktif, Anda bisa jadi lagi mempengaruhi masa depan seseorang. Dapat pinjaman atau enggak misalnya. Jadi ini beneran bukan lagi soal coding ya? Bukan. Tapi secara harfiah, kita ikut membangun dunia tempat orang berinteraksi, cari kerja bahkan. Ya bertengkar. Wah, tanggung jawabnya jadi kerasa jauh lebih besar ya. Tepat. Dan karena itu, etika bukan lagi mata kuliah pelengkap yang, udahlah habis lulus dilupain. Etika itu fondasi dari profesionalisme itu sendiri. Oke. Mari kita bongkar gagasan ini lebih dalam. Salah satu poin utama yang diulang-ulang di sini adalah teknologi itu tidak pernah netral. Ini kayaknya inti dari segalanya ya. Betul. Artinya, setiap keputusan desain, sekecil apapun, itu pasti bawa nilai dan asumsi dari si pembuatnya. Dan ini juga berarti tanggung jawab seorang engineer itu jauh-jauh melampaui sekedar ngikutin requirement. Betul sekali. Dan mengapanya ini yang krusial? Pilihan arsitektur algoritma, model AI yang dipakai, bahkan cara kita ngebersihin data, itu semua pada dasarnya adalah keputusan etis. Ada satu contoh yang kuat banget nih sini. Apa itu? Seorang data scientist yang sengaja menghapus data outlier supaya akurasi modelnya kelihatan lebih tinggi di atas kertas. Ini praktek yang kayaknya cukup umum ya, demi ngejar KPI. Bisa jadi, dan secara teknis, ini mungkin naikin angka performa di laporan, tapi secara moral, ini kegagalan total. Anda secara sadar menciptakan sistem yang nggak valid dan nggak jujur. Sistem yang mungkin bakal bikin keputusan salah di dunia nyata nanti. Jadi ini bukan lagi bug ya? Bukan sekedar bug atau kesalahan teknis. Ini udah masuk ke ranah kesalahan moral. Nah, ini kan jadi rumit ya. Kalau seorang engineer hapus outlier itu, apa itu ilegal? Mungkin nggak ada hukum spesifik yang melarangnya, Betul kan? tapi rasanya tetap salah. Disinilah catatan Anda itu ngasih pemisahan yang berguna banget antara apa yang legal, apa yang moral, dan apa yang etis. Ini pembedaan yang penting sekali. Hukum itu bisa dibilang adalah batas perilaku minimal yang ditetapin masyarakat. Dia itu lantainya, bukan langit-langitnya. Betul. Nah, moral di sisi lain seringkali cuma kebiasaan atau budaya nggak tertulis di suatu lingkungan. Contohnya, di dunia IT, budaya copy-paste kode dari internet tanpa ngasih atribusi. Iya. Mungkin banyak yang nganggapnya ya biasa, tapi secara etika sangat dipertanyakan. Oke, jadi kalau hukum itu lantai, moral itu kebiasaan, etika itu apanya dong? Etika itu lapisan yang paling atas. Etika itu proses refleksi rasional buat nentuin apakah sebuah tindakan, bahkan yang udah biasa atau legal sekalipun, itu benar atau salah secara fundamental. Inilah fondasi profesionalisme sejati. Yang lebih dari sekedar patuh aturan. Tepat, melampaui kepatuhan pada aturan atau ikut-ikutan kebiasaan. Ada contoh menarik di sini, misalnya tindakan yang etis tapi bisa jadi ilegal. Oh, seperti whistleblowing. Cepat sekali. Seorang engineer ngebocorin celah keamanan besar di perusahaannya demi ngelendungin jutaan pengguna. Secara etis, dia lakuin hal yang benar. Tapi secara hukum, dia mungkin ngelanggar kontrak kerahasiaan atau NDA, bisa dituntut. Oke. Sebaliknya, ada juga tindakan yang 100% legal, tapi sangat nggak etis. Contohnya?
Manfaatin celah di regulasi privasi data buat ngejual informasi pengguna tanpa sepengetahuan mereka. Legal? Mungkin aja. Etis? Sama sekali nggak. Oke. Jadi sekarang kita tahu teknologi nggak netral. Dan kita bisa bedain area abu-abu antara hukum, moral, dan etika. Pertanyaan berikutnya. Terus di mana caranya kita nganalisis dilema-dilema ini secara sistematis? Nah, ini bagian yang paling saya suka dan paling praktis dari materi yang Anda kumpulkan. Di sini diperkenalkan dua lensa dari etika klasik. Mari kita bedah satu-satu. Yang pertama, deontologi. Deontologi ini intinya soal kewajiban atau prinsip. Ada aturan-aturan moral fundamental yang harus dipatuhi. Titik. Apapun hasilnya nanti. Jadi yang dinilai itu tindakannya sendiri, apakah secara inheren benar atau salah. Oke. Contoh yang paling kena buat ini misalnya seorang engineer yang diperintahkan atasannya buat nanem backdoor di sebuah sistem enkripsi. Wah, ini kasus klasik banget. Betul. Dari kacamata deontologi, jawabannya mutlak. Jangan lakukan. Kewajiban buat ngelindungin privasi dan gak bohong itu prinsip yang gak bisa ditawar. Meskipun diperintah atasan ya? Betul. Walaupun diperintah atau ada alasan demi kebaikan yang lebih besar. Pertanyaan kunci dari lensa ini adalah, apakah tindakan ini sesuai dengan prinsip universal yang saya yakini? Lalu sebagai perbandingannya, ada lensa kedua, utilitarianisme. Yang ini pendekatannya beda total kan? Beda 180 derajat. Utilitarianisme itu nggak peduli sama tindakannya, tapi fokus ke hasil atau konsekuensinya. Sebuah tindakan dianggap benar kalau dia ngasilin kebahagiaan atau manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Pendekatannya pragmatis banget, berbasis kalkulasi dampak. Tapi bukannya pendekatan utilitarian ini yang justru mendominasi banget ya di Silicon Valley? Oh, tentu saja. Dengan moto kayak move fast and break things, mereka kan seolah bilang, nggak apa-apa ada sedikit korban di awal, yang penting produk kita bisa tumbuh masif dan bermanfaat buat jutaan orang nanti. Anda nangkap esensinya dengan sempurna. Itulah justifikasi utilitarian yang sering kita dengar. Dan disinilah dilemanya muncul. Ada contoh bagus di sini. Bayangin sebuah sistem AI baru yang bisa ningkatin efisiensi kerja buat 90% karyawan. Oke. Tapi sistem yang sama ternyata secara sistematis mendiskriminasi dan merugikan 10% karyawan dari kelompok minoritas. Waduh, oke, ini dilema yang sangat nyata. Dari sudut pandang utilitarian murni, ini mungkin bisa dibenarkan. Manfaat buat 90% orang dianggap lebih besar dari kerugian buat 10% orang. Kalkulasinya positif. Tapi rasanya salah banget kan? Betul. Dari sudut pandang deontologi, ini salah besar karena melanggar prinsip keadilan. Jadi kalau kita lihat polanya, deontologi itu kayak pagar pengaman yang kaku. Ada hal-hal yang nggak boleh Anda lakukan, titik. Sementara utilitarianisme itu kalkulator risiko, Anda terus-menerus nimbang untung rugi. Dilema terbesar di dunia teknologi sekarang adalah banyak perusahaan ngebangun sistem dengan kalkulator. Padahal seharusnya mereka masang pagar pengaman dulu. Analogi yang bagus banget, pagar pengaman lawan kalkulator. Nah, ini bagian yang paling seru. Mari kita coba terapkan kedua lensa tadi pada studi kasus nyata yang juga Anda sertakan. Kasus pertama, umum banget. Seorang mahasiswa ngambil potongan kode dari GitHub buat tugas akhirnya, tapi tanpa ngasih atribusi sama sekali. Ini contoh yang sempurna buat ngeliat gimana tiap lensa ngasih perspektif yang beda. Dari deontologi, jawabannya jelas banget. Salah. Salah. Titik. Tindakan itu secara langsung melanggar prinsip kejujuran akademik dan hak cipta intelektual. Kewajiban buat jujur udah dilanggar. Selesai, nggak ada perdebatan. Oke, jelas. Terus gimana kalau pakai kalkulator utilitarian? Nah, disinilah utilitarianisme bisa jadi licin dan bahaya. Seseorang bisa aja berargumen, siapa yang dirugikin di sini? Nggak ada. Argumen klasik. Iya kan? Mahasiswanya lulus, dosen nggak tahu, pemilik kode asli di GitHub mungkin nggak bakal sadar kalau nggak ada kerugian yang terukur dan si mahasiswa dapat manfaat. Ya, dari sudut pandang utilitarian murni, tindakan itu mungkin nggak dianggap salah besar. Ini nunjukin kelemahan fokus pada hasil semata ya. Betul. Saya jadi keinget zaman kuliah deh. Rasanya godaan buat copy-paste dari Stack Overflow itu gede banget, apalagi kalau deadline di depan mata. Dan argumen di kepala selalu sama. Ini kan cuma buat tugas, nggak ada yang dirugiin. Persis. Ternyata ada lensa ketiga yang bisa ngelihat ini dari sudut yang beda ya. Etika kebajikan atau virtue ethics. Benar. Etika kebajikan ini ngegeser total pertanyaannya. Bukan lagi tindakan apa yang benar atau apa hasilnya,
Tapi jadi orang seperti apa saya dengan melakukan tindakan ini? Oh, Dalam kasus plagiarisme kode, tindakan ini secara aktif ngebentuk karakter profesional yang nggak jujur, yang biasa cari jalan pintas, dan nggak ngehargain proses belajar. Jadi meskipun nggak ada orang lain yang terluka, Anda ngerusak integritas profesional Anda sendiri. Jadi yang dirugikan itu justru diri kita sendiri ya, dalam jangka panjang. Tepat. Wow. Oke, mari kita naikin tingkat kesulitannya ke studi kasus kedua. Ini jauh lebih berat. Seorang administrator sistem nemuin celah keamanan yang sangat besar di jaringan perusahaannya. Kalau dia laporin dan informasinya bocor ke publik, reputasi perusahaan bisa hancur, saham anjlok, bahkan mungkin ada PHK. Tapi kalau dia diam aja, data pribadi jutaan pengguna terancam bisa dicuri kapan aja. Nah, ini adalah inti dari dilema etika profesi. Dua nilai luhur saling berhadapan. Loyalitas lawan tanggung jawab. Betul, loyalitas ke perusahaan yang ngegaji Anda lawan tanggung jawab ke publik yang mempercayakan datanya ke sistem Anda. Nggak ada jawaban yang gampang di sini. Oke, coba kita paksa pakai lensa tadi. Dari sisi deontologi, si pagar pengaman, apa kewajiban si admin? Nah, disinilah konfliknya kelihatan jelas. Deontologi nuntut kita buat identifikasi kewajiban utama. Apa kewajiban utamanya itu? Ngelindungin pengguna dari bahaya. Kalau iya, maka dia wajib laporin dan mastiin celah itu ditutup, apapun risikonya. Prinsipnya jangan biarin orang celaka gitu ya? Betul, tapi di sisi lain, ada juga kewajiban loyalitas ke perusahaan berdasarkan kontrak kerja. Deontologi bisa nunjukin adanya konflik prinsip, tapi nggak selalu ngasih jawaban mana yang harus diprioritaskan. Makin rumit. Gimana dengan kacamata utilitarian, si kalkulator risiko? Ini pasti lebih pusing lagi ngitungnya. Potensi kerugian finansial perusahaan, ini mungkin bisa dihitung. Tapi di sisi lain, ada potensi kerugian dari jutaan pengguna. Kerugian finansial, pencurian identitas, stres emosional. Nah, gimana cara Anda ngukur penderitaan jutaan orang dan ngebandinginnya dengan kerugian perusahaan dalam dolar? Utilitarianisme nuntut kita lakuin kalkulasi ini, tapi praktiknya sangat sulit dan rentan bias. Oke. Jadi kerangka-kerangka ini bukan kayak rumus matematika yang ngasih satu jawaban pasti ya? Bukan sama sekali. Lebih kayak kompas yang bantu kita ngelihat arah dan mempertimbangkan semua aspek sebelum ngambil keputusan. Tepat sekali. Mereka itu alat bantu berpikir, bukan mesin pembuat keputusan. Mereka maksa kita buat berhenti sejenak dan nanya, apa prinsip yang dipertaruhkan? Siapa aja yang bakal kena dampak? Keputusan ini bakal ngebentuk saya jadi profesional seperti apa? Dan disitulah letak profesionalisme sejati, ya. Bukan pas ngikutin manual, tapi pas ngehadepin dilema tanpa jawaban mudah. Tepat. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, kesimpulan bagi saya jelas banget. Kemampuan teknis buat ngebangun sebuah sistem, itu ternyata nggak ada artinya. Bahkan berbahaya. Bahkan berbahaya ya, kalau nggak diimbangi pemahaman etis yang mendalam tentang sistem seperti apa yang pantas buat dibangun. Saya setuju 100%. Setiap baris kode yang Anda tulis, seperti yang kita bahas di awal, punya konsekuensi. Maka pertanyaan di benak setiap profesional teknologi harus bergeser. Dari bisakah kita membangun ini? Menjadi haruskah kita membangun ini? Dan apakah kita udah mikirin semua konsekuensinya? Terutama buat mereka yang paling rentan. Betul. Kalau kita rangkum pesan akhir dari semua sumber ini, jadi seorang profesional teknologi modern itu berarti menerima peran Anda sebagai seorang agen moral. Agen moral. Keputusan yang Anda buat setiap hari di depan layar, sekecil apapun, itu semua berkontribusi ngebentuk dunia digital tempat kita semua tinggal. Tanpa landasan etika yang kuat, teknologi yang paling canggih sekalipun bisa jadi senjata yang sangat berbahaya bagi masyarakat. Sebagai penutup, mari kita tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan yang lebih dalam, yang juga disinggung di catatan Anda. Saat kita bergerak ke era AI yang makin otonom, pertanyaan soal tanggung jawab ini jadi makin rumit dan kabur. Kalau suatu saat nanti sebuah sistem AI bikin keputusan yang merugikan, misalnya salah diagnosis medis, itu perusahaan yang membuatnya, pengguna yang salah menggunakannya, atau mungkinkah suatu saat nanti sistem itu sendiri? Ini adalah pertanyaan untuk Anda renungkan.